bersama Forum Silaturahmi Takmir Masjid Musala Indonesia. Dengan ini saya mengucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, amin wa antum bi khair. Selamat melaksanakan Hari Raya Idul Fitri tahun 1444 Hijriah. Semoga Allah SWT selalu menyertai kita, membimbing kita di dalam jalannya, menjadi orang yang bertakwa sampai nanti. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, marilah kita dengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan, dibacakan oleh Bapak Ustadz Ahmad Rifki. Pada beliau, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك
تهتدون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikianlah tadi pembacaan kalam ilahi. Mudah-mudahan bagi yang membaca dan kita yang mendengarkan, insya Allah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara selanjutnya adalah prakata atau sambutan dari panitia, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Sekjen Fahmi Tamami, Ustadz Dr. Andes Kiai Haji Anas Kurdi MA. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Ketua Umum Majelis Pimpinan Pusat Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Musholah Indonesia Bapak Kiai Haji Roma Irama, kemudian Ketua Dewan Penasehat Majelis Pimpinan Pusat Fahmi Tamami Bapak Kiai Haji Abu Hanifah, Bapak Kiai Haji Suryani Aziz Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, kemudian Dewan Pembina Majelis Pimpinan Pusat Forum Silaturahmi ada Bapak Kiai Haji Nur Sasi, kemudian Dr. Haji Syubrah Malisi, kemudian ada Ketua MPW Jawa Tengah Bapak Kiai Haji Syafi'i, Sekretaris Wilayah, kemudian ada perwakilan dari MPW Jawa Barat Bapak Kiai Haji Asep Mubarak, kemudian dari MPW DKI Jakarta Bapak Kiai Haji Munir Arsyad, kemudian Ketua MPC se-Jabodetabek Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi, kemudian Bapak Kiai Haji Abu Bakar Madris, Bapak Kiai Haji Amiruddin Said, Bendahara Umum Majelis Pimpinan Pusat Fahmi Tamami Ustadz Haji Syafi'i, dan juga dari Subang, Purwakarta, kemudian Sukabumi, dan alhamdulillah perwakilannya bisa hadir pada kesempatan siang hari ini untuk halal bihalal bersama dengan Ketua Umum kita. Dan mohon maaf mungkin masih ada yang belum bisa saya sebutkan, tetapi tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya kepada para ulama dan habaib yang hadir pada kesempatan kali ini. Kemudian juga ada Bang Eka, Ketua Umum, pejabat, pengacara, jawara dan apa itu? Pengacara Jawara bela umat. Oh, jawara bela umat. Semuanya yang hadir. Pertama saya ucapkan jazakumullah khairan jazak kepada para habaib, para ulama, para asatiz yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Memang mohon izin, mohon maaf kita batasi yang hadir maksimal cuma 100 orang, jadi saya mohon dibukakan pintu maaf yang setulus-tulusnya. Kemudian juga bila mana dalam penyambutan dan sebagainya ada kekurangan dan kekhilafan, kami mohon dibukakan pintu maaf yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan acara kita ini penuh dengan keberkahan dan insya Allah Fahmi Tamami ke depan semakin jaya dan kita bisa memberikan yang terbaik buat bangsa dan negara kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Saya kalau Kiai Anas ngomong resep banget, kayak penyiar TVRI zaman dulu Sambas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini. Bikin sapu lidi dari pohon aren, lidi dibuang ke depan pintu. Kiai Anas emang keren, tapi sayang bininya atuh. Ya hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Selanjutnya Kiai Abdul Hanifah dengan mesem aja yang 6 tar. Ya hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Baiklah, untuk selanjutnya gimana? Ya, jangan tadi bilang-bilang apa, bulan 3 kan kita. Selanjutnya kita akan coba sama-sama dengarkan sambutan dari tamu kita yang paling jauh. Dari perwakilan MPW, ya kita berikan kehormatan untuk yang paling jauh ya Kiai Anas ya. Kepada perwakilan dari MPW akan disampaikan oleh MPW Pamita Mami Jawa Tengah. Kami persilakan kepada Bapak Haji Ahmad Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para kiai, wabil khusus Profesor Kiai Haji Rumai Rama, Ketua Umum Majelis Fahmi, Ketua Majelis Pusat Fahmi Tamami, Forum Silaturahmi Masjid Mushola Indonesia, dan seluruh jajaran MPP, teman-teman dari jajaran wilayah cabang Fahmi Tamami yang hadir pada kesempatan siang hari ini, semua yang saya hormati. Terkhusus buat para habaib, para kiai, para ulama yang senantiasa kami ikuti sedaya semua fatwa dan arahannya. Mohon maaf sebelumnya kami berdiri di hadapan Bapak Ibu semuanya karena diberikan mandat oleh MPP lewat MC. Kami kebetulan dari Jawa Tengah. Kami awalnya ingin hadir bersama ketua dan sekretaris memenuhi undangan Pak Haji, tapi karena ketua hari ini bersamaan dengan kegiatan Rakernas di Jogja sehingga kamilah yang harus datang. Kami Ahmad Syafi'i, sekretaris MPW Jawa Tengah. Jawa Tengah ini barusan dilantik Bang Haji beberapa waktu yang lalu, hampir 1 tahun. Tapi alhamdulillah di Jawa Tengah sudah ada dari 6 karisidenan, sudah ada di 3 karisidenan, total 12 MPC di Jawa Tengah. Karisidenan Pekalongan, Semarang, dan Pati. Mudah-mudahan tahun 2023 ini kami bisa melanjutkan di 3 karisidenan yang lain, sehingga mudah-mudahan 35 kabupaten di Jawa Tengah bisa kami rangkul melalui Fahmi Tamami yang ada sekarang ini. Kami mohon doa Bang Haji, para kiai, para habaib, mudah-mudahan apa yang menjadi ikhtiar kami teman-teman Fahmi Tamami Jawa Tengah bisa kami laksanakan dengan enteng, dengan mudah, sehingga apapun yang menjadi hambatan, halangan bisa semua kami atasi. Ngaten mawon yang bisa kami sampaikan. Lalu yang terakhir, karena ini nuansa dan suasana acara adalah halal bihalal, tentu kami atas nama MPW Fahmi Tamami Jawa Tengah mengucapkan ja'alanallahu ayyakum minal aidinul faizin, mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Mohon maaf, mudah-mudahan dengan permohonan maaf ini beban kami yang ada di Jawa Tengah terkurangi sehingga tugas tanggung jawab kami di tahun 2023 bisa lebih baik lagi. Ngaten, terima kasih. Mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustaz Haji Ahmad Syafi'i, perwakilan dari Jawa Tengah. Luar biasa silaturahimnya sampai juga ke Jakarta ya. Jadi katanya kalau orang banyak silaturahim itu panjang umur ya. Padahal umur udah ditetapin. Kenapa bisa? Orang silaturahim itu panjang umur. Katakan Kiai, umur udah ditetapin ya. Tapi kok orang silaturahmi panjang umur? Rupanya begini, ketika Allah panggil, wahai malaikat Israel, noh cabut nyawa si pulang. Pas malaikat datang nggak jadi, balik lagi. Kenapa? No lagi silaturahim katanya. Nggak jadi kalau sering silaturahim. Ya hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya. Buat vendor atau IT udah ya untuk mempersiapkan kabel sambungan untuk kipas angin.
Ya baik hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung kita ke acara selanjutnya. Kalau tadi dari yang paling jauh MPW, maka sambutan selanjutnya adalah dari yang paling dekat Sohibul Wilayah MPW Depok. Silakan kepada Kiai Haji Abu Bakar Badris atau ketua umumnya. Ini tuh Kiai Haji Bapana. Rokoknya dibuang dulu dia. MPC ya? Iya MPC, makasih. Apa dia? Ini bawa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah ma ba'du. Para alim ulama, para habaib, hadirin jamaah sekalian, wabil khusus guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Roma Irama, hadirin yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami nggak banyak kalam, yang jelas dalam rangka halal bihalal, nggak tahu halal bihalal itu bahasa mana, asalnya dari mana, pokoknya halal bihalal aja begitu ya. Mau nyebutnya halal bihalal boleh, mau nyebut halal bi halal juga boleh, mau nyebutnya halal bil halal juga boleh, terserah ada mau ngomong apa kita. Yang jelas kami dari Fahmi Tamami Kota Depok yang dibentuk tahun 2009 oleh guru kita, itu alhamdulillah Depok ini ada dua. Organisasinya namanya Fahmi Tamami Kota Depok. Taklimnya namanya Majelis Taklim At-Taubah. Jadi di Depok itu identik ngajinya kiai. Jadi kalau di Depok itu Fahmi Tamami ada wajib ngaji seminggu 2 kali. Jadi malam Rabu wajib ngaji kitab. Karena jangan sampai kiai cuma ceramah doang, ngaji kagak. Akhirnya kebanyakan kebuang, kagak ngisi-ngisi gitu ya. Jadi bobol di jalanan. Kenapa? Karena saya teringat begini, kita ini bangga dengan sesuatu sebutan yang nggak perlu disebutin. Terutama kemarin bulan Ramadan, pada bangga banget disebutin ya ayyuhalladzina amanu. Memang kita udah beriman? Belum tentu. Sebab ada kasus di zaman Nabi itu, ada orang Arab Baduy udah sholat, udah puasa, ngomong sama Nabi, ya Rasul, kami udah beriman. Itu Allah langsung marah, langsung dijawab Allah, qul lam tu'min walakin aslam. Lu belum beriman, lu baru Islam. Ternyata yang udah sholat, udah puasa aja belum dianggap beriman, masih Islam. Kita belum tentu mukmin, Islam juga belum tentu. Saya kasih contoh yang sederhana. Ini belum, ini jadi ngomong dikit ya. Boleh nggak nih? Dikit ya dah. Salah satunya rukun Islam. Rukun Islam yang pertama apa tuh? Syahadat. Bener nggak syahadat kita? Belum tentu. Coba kita ucapin rame-rame. Asyhadu an la ilaha, aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Pasti. Kenapa? Allah maujud, Allah hayyun, Allah hidup, Allah ada. Dimanapun lu bersaksi, Allah pasti nyaksiin. Ketika yang kedua, wa asyhadu anna Muhammad yang mana? Muhammad bin Abdullah udah meninggal, kapan nyaksiin dulu? Muhammad yang mana tuh? Kalau anda yang bermaksud yang bersaksi adalah Muhammad bin Abdullah udah meninggal, kagak bakal nyaksiin dulu. Muhammad yang mana itu? Nah, inilah yang kata rawi azab, yang rawi paling tipis, min nurihi nuram bihi ammal huda sabaqal awalima fil wujudi bi asya fal kullu minhu fil haqiqati mutara. Nur yang diciptakan adalah nur Nabi kita Muhammad. Itu yang bersaksi, yang gak akan mati, matinya nanti di pada hari kiamat. Jadi tashhid kita bukan Muhammad bin Abdullah udah meninggal, kagak bakal nyaksiin dulu. Jadi Muhammad min nurillah. Nah ini diantaranya, belum yang lain-lain ya. Nah, mudah-mudahan walaupun dikit ada manfaatnya. Wabil khusus saya girang, saya bangga dengan kepemimpinan beliau. Cuman ada sedihnya. Boleh nggak ngeluarin unek-unek dikit? Boleh aja ya? Saya takutnya bukan apa-apa. Ini kan kita one man power. Cuman Bang Haji doang, Kiai doang nih. Cuman kadang-kadang kan putra beliau kagak ada yang diajak, mesti ada yang diajak nih. Beliau nggak ada umur, ada yang nerusin gitu ya. Nah kalau dirian ntar gimana, kita jadi kayak kita begini. Jadi ketika beliau nanti dipanggil oleh Allah, ada yang gantiin langsung. Kalau sekarang takutnya itu kehilangan induk gitu ya, karena kita fokus kepada beliau doang.
Mudah-mudahan beliau umurnya panjang, kan nggak panjang dirian, mas sampai kiamat dirian, nggak mungkin lah. Nggak mungkin ya. Jadi kita berharap ada yang memang digenerasikan oleh beliau sehingga nanti ada yang meneruskan Pak Hamid Tamami, tidak stuck sampai di situ aja. Saya rasa kami atas nama Depok, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ki Haji Abdul Bakar Madris yang telah menyampaikan sambutannya. Kuntilanak naik bis lagi enak-enak habis. Hadirin sekalian, tadi saya di WA ya, Ustaz Anas ini kan saudara saya, dibilang bininya atu. Bininya atu. Ustaz bininya udah ngomong sama saya. Gimana katanya? Ustaz Anas boleh kawin lagi. Terus syaratnya? Syaratnya 3. 3. Yang pertama katanya Ustaz Anas cari yang sayang sama dia. Cari yang sayang sama dia. Saya cari. Yang kedua sayang sama anak-anak. Sayang sama anak-anaknya. Bininya nih. Yang ketiga syaratnya suruh langkain mayat. Langkain mayatnya, suruh mati dulu. Iya, yo Allah. Alhamdulillah. Syaratnya berat ya. Nah, ya selanjutnya dah. Luar biasa. Ini Bang Haji Munir bos kita nih dari MBW. Dia ngelirik aja, gua kagak dicolek-colek katanya. Tadi antum Ada juga caranya. silaturahmi kagak mati-mati. Iya. Bukan gak Kenapa? mati juga Bapak. Mati juga, iya. Iya, cuman yang enak makan sop jamur, makannya campur mie. Terus? Kalau mau dipanjang umur rajin-rajin silaturahmi. Rajin silaturahmi, Itu betul. pantulnya kayak tulis dua. Nah, kagak apa ya, nah. Iya. Dari Cikunir sampai ke Cipete. Iya, iya. Mau ke Cicahem nyasar di Kerukut. Iya. Bang Haji Munir emang perlente sekali dalam jangan pedang ikut. Nah, lanjut. Lanjut. Baik hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini udah tadi kita dengar sambutan dari Ibu Wilayah Dr. Firdaus Turmudi, kayaknya mesum-mesum aja. Bang Daus, kalau haus minum air adem, minum es kemong, jangan pakai botol. Bang Daus emang orangnya kalem, tapi kalau udah ngomong perawan pada nyantol. Ya, selanjutnya kita dengarkan ceramah hikmah daripada halal bihalal yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abu Hanifah. Kepada beliau kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Dari Kampung Rambutan ke Cibubur. Dari Cibubur ada yang berkemah. Habis dengerin sambutan-sambutan jangan pada tidur karena kita mau dengerin ceramah. Ya baiklah, demikianlah ceramah yang disampaikan oleh Pak Kiai Haji Abu Hanifah. Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Mukarramun, para alim ulama, para habaib, pimpinan pusat dan wilayah Hamid Tamami, wabil khusus guru kita, orang tua kita, saudara saya, sahabat saya, abang saya, Profesor Dr. Omar Kirama, sekeluarga. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, dan selalu diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir, Allah berikan rahmatnya, amin, Allahumma amin. Para hadirin wal hadirat sekalian, hari ini kita memperingati hari kemenangan. Memang sudah sepantasnya bagi kita orang-orang yang beriman memandang saat ini sebagai hari kemenangan. Kemenangan yang hakiki, kemenangan yang harus dirayakan dengan penuh kegembiraan, yang diliputi oleh semangat kesadaran bahwa pada hari raya ini kita sudah boleh berbuka kembali setelah kita berpuasa 1 bulan lamanya. Itulah sebabnya dinamakan Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Berbuka.
Perasaan kegembiraan ini harus diwujudkan dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Rahman dan Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, bahwa Allah lah yang menganugerahkan kekuatan jasmaniah dan rohani sehingga kita sampai pada titik akhir dalam melaksanakan ibadah puasa. Setelah kita selesai melaksanakan ibadah puasa, kita punya harapan semoga kita mencapai derajat muttaqin, orang-orang yang bertakwa, yang merupakan salah satu tujuan daripada ibadah puasa itu sendiri. Berarti kalau kita orang bertakwa, ya saya sedikit nambahin aja, berarti kita sudah jadi orang beriman. Saudara-saudara sekalian, setelah kita menjadi orang-orang bertakwa kepada Allah, yang diharapkan bukan saja hubungan kita kepada Allah semakin dekat, semakin takarrub, tapi dapat pula hendaknya dihayatinya lantunan refleksi nilai-nilai ibadah puasa itu sendiri di dalam menempa kesucian, kematangan jiwa, memperkuat mental, mendinginkan moral dan akhlak, serta memupuk perasaan-perasaan sosial yang harus dikembangkan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ciri orang bertakwa itu ada 3: selalu menjalin hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus memelihara diri daripada perbuatan-perbuatan yang sampai merugikan diri kita. Yang ketiga, kita harus menjaga daripada perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain. Lebih jauh lagi digambarkan, kita orang-orang yang bertakwa ini selalu berusaha memelihara diri daripada sifat-sifat kehinaan, keburukan. Nah, untuk mencapai ini semuanya digambarkan dalam Al-Quran. Duribat alaihimudz zillatu aina masukifu illa bihablim minallah wa hablim minannas. Manusia akan ditimpakan malapetaka oleh Allah Subhanahu wa taala di mana saja mereka berada, kecuali siapa? Orang-orang yang selalu menjalin hubungan kepada Allah secara vertikal, dan orang-orang yang selalu menjalin hubungan kepada sama umat manusia secara horizontal. Jadi dengan halal bihalal ini artinya kita semuanya menghalalkan. Kita harus mau memberi maaf kepada orang yang bersalah. Kita harus mau menyambung silaturahim kepada orang yang memutuskan. Kita harus mau bersedekah kepada orang yang kikir. Nah, ini sudah dicontohkan oleh guru kita, orang tua kita, saudara sekalian, ya, Profesor Dr. Rhoma Irama, baik dalam lagunya, baik dalam praktek kehidupannya. Kita contoh. Sering juga saya berdakwah, sebetulnya kalau kita nggak bisa baca Quran, nggak bisa baca hadis, dengarkan lagu Rhoma Irama, kita sudah ngaji. Karena semuanya itu disusun, dikarang dari Al-Quran, daripada sunnah-sunnah Rasul, saudara sekalian. Coba kalau orang mau dengarkan lagu beliau itu, masya Allah luar biasa. Ya, di samping ada hiburan, lagu cinta, ya, lagu sastra, saudara sekalian. Tapi yang jelas beliau ini tujuannya adalah nada dan dakwah. Berdakwah sambil bernyanyi. Jadi zaman sekarang orang agak susah kalau diundang cuma pengajian doang. Tapi kalau ada hiburan jadi menarik. Karena beliau ini cuma satu di dunia, saudara sekalian. London, Amerika, semua negara mengakui beliau ini. Kalau bisa, ya kalau saya masih muda, saya sedekah umur kepada beliau. Saya juga udah hampir 70 umurnya. Kalau umur saya sekarang 70 ditarget, karena udah 68, saya sedekah 2 tahun, habis gue sudah jadian. Jadi yang masih muda-muda boleh nih sedekah umur. Ya enggak, setahun aja. Satu orang banyak Fahmi Tamami ini se-Indonesia yang masih muda-muda di bawah 20 tahun atau di bawah 25 tahun, berikan sedekah umur buat Bang Haji ini supaya beliau tetap langgeng, saudara sekalian, memimpin kita. Beliau tetap langgeng ada di sekitar kita. Saya aja tadi pulang dari Subang,
Ya, saya biasa kalau dari Subang ke Jakarta, Jakarta ke Subang itu saya baca Quran. Karena saya banyak menghafal supaya nggak lupa. Nah, kalau udah capek baca Quran, saya nyanyi lagu-lagu beliau. Tadi hampir 11 lagu saya nyanyi sepanjang jalan udah. Kan banyak tuh. Memandang bibirmu yang selalu basah, sama seperti memandang mangga muda. Hebat benar sekali. Memandang matamu yang sayu merayu, sama seperti memandang safir biru. Ya boy, masya Allah. Ya. Senang-senang aja. Ya, belum lama juga saya sampaikan, saya ini kalau mau Jumat kadang-kadang bingung. Wah, khutbah apa ini? Ya, jadi begitu jalan, saudara sekalian, ya, saya setel lagu Bang Haji. Lagu yang saya suka apa aja yang enak-enak buat saya. Dawai asmara, saudara sekalian, bergetar syahdu. Tahu-tahu timbul tuh inspirasi buat khutbah. Wah, ini nih judulnya. Wah, ini ketemu. Jadi makanya kita perlu hiburan. Jangan mentang menjadi ustaz, jadi kiai, solo ngaji, sini ngaji, solo ngaji, sini ngaji, solo tahlil dan tahlil, stres tolong. Jangan. Biar ada hiburan. Tuh, hiburan mesti ada buat kita. Rokok boleh. Jangan sok tahu ngaji kagak apa kagak main haram-haram rokok dari kalian. Gak ada. Habib Abdullah guru saya waliullah, kakeknya Habib merokok. Pernah di Kuitang orang ngantem rokok habis-habisan, rokok kencingnya setan, habis pun gitu. Tapi lagi ngerokok. Ya, rokoknya umpetin dulu deh, katanya nggak enak. Biarin aja, dia belum tahu nikmatnya rokok. Habib Abdullah itu dulu punya anak juga, Habib Alwi Al-Atas, tukang kawin. Kawin dilaporin, Habib laporin, Habib Alwi kawin lagi. Ya enggak, biarin aja. Ya, kayak Felembungan, dia ngomongnya masa ngomong Hadramaut. Kita tahu nggak katanya Felembungan? Felembungan itu kalau masih bisa ditiup-tiup aja terus, entar udah kegedean juga dipecah sendiri. Orang kalau emang hobinya udah di situ, biarin aja dikawin, diganti, dikawin, yang penting dia nikah. Entar udah capek dia bosan diberhenti, itu udah gedean. Saya maaf nih Pak, bukan sombong, 17 bini saya. Iya, Anas kalah, ya Anas. Benar-benar dari sekalian. Ya, karena tinggal 2, kalau 1 jelek banget 2 ya. Itu lagi keder dari kalian. Tapi alhamdulillah masih dikasih kekuatan, nyupir sendiri, kos sendiri dari kalian. Iya, diurut, diservis bareng kita. Kadang-kadang bulan puasa ini Pak, tiap malam nyampur mau bini, Allah kasih kekuatan. Tuh, makanya yang mau begitu-begitu datang ke rumah gue ya, insya Allah ada jamunya, diurut, bagus, insya. Kalau ketemu alim sapi adami, kita jadi orang laki jangan sampai kalah sama bini. Bertidur sama bini, letak kiri, letak kanan, habis. Di empos bisa loh. Jangan, makanya makan yang bagus, makan yang toyib, minum jamu, ada tambahannya apa biar segar, biar sehat gitu. Kalau setengah makan jadi kuat, saudara sekalian. Nah, para jamaah sekalian, jadi memang saya sama Bang Haji ini saya tidak ada hijab. Ya, mungkin saya doang yang paling berani ngomong nggodain beliau ini. Kadang-kadang saya buka di muka umum, kenapa Bang Haji Roma Irama panjang umur nih sekali itu? Kan seluruh pemain soneta sudah meninggal semua. Karena beliau bersihnya belum 100%. Kita kalau udah bersih banget disabut oleh Allah. Karena kata Allah apa? Lu udah bersih, kalau gua kasih panjang umur, ntar kotor lagi, nih yang gua matiin lu. Jadi orang-orang baik cepat mati ya Kiai ya. Nah, gitu. Jadi kalau mau panjang umur biar kayak Bang Haji. Biar sambil main gitar nyanyi matanya kelarak-kelirik gitu. Itu yang jadi bikin beliau panjang umur. Saya juga sama. Biar saya lagi pidato nih Pak, pasti saya lihat orang chatting, Masya Allah ini orang cakep amat ya. Jadi umur saya panjang, alhamdulillah. Inilah banyak umur saya dari Gontor nih yang udah pada meninggal dunia. 125 dari Gontor, sekarang hanya tinggal 70 orang. Berarti 50 orang sudah meninggal, saudara-saudara sekalian. Nah, ini saja yang perlu saya sampaikan. Sekali kita doakan pada abang kita ini yang ya usulan tadi bagus dari Pak Kiai Haji Madris, biar ada generasinya yang muncul
betul. Memang yang saya lihat sini Debbie terus ini yang hadir, alhamdulillah. Ya, ini putra putri beliau juga santun-santun, alhamdulillah. Yang namanya Vicky, Debbie, biasa ketemu saya selalu nyamperin, selalu dicium tangan, takzim sekali. Mungkin kalau bapaknya baik, biasanya anaknya juga ikut begitu. Nah, mudah-mudahan Bang Haji panjang umur, sehat walafiat. Amin ya Allah. Bisa teman saya, sahabat saya, Pak Munir ini besok diusahakan gimana caranya nih ketua-ketua ya pusat cabang cari Fahmi Tamami yang mau sedekah umur. Tugasnya Bang Haji Munir. Biar Bang Haji ini panjang, dia nggak usah nyanyi, nggak usah main gitar juga, nongkrongnya aja gitu udah gembira sudah dia. Kan begitu kurang lebih. Apalagi masih bisa main gitar, bisa nyanyi kayak kemarin tuh. Saudara sekalian, luar biasa, umur sudah hampir 80 tahun tapi masih bisa bawa lagu 15 lagu, 20 lagu. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat, panjang umur, berikan barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kesimpulannya nih dari yang disampaikan oleh Kiai Haji Abu Hanifah adalah begini: anak kude beranak kude, kude berlari ikut berburu. Puasa ude, lebaran ude, buruannya nyari bini yang baru. Bukan begitu Kiai ya? Enggak, yang pasti beli laksa di Mang Haji Husin. Tapi yang menarik tadi kalau lagi ceramah lihat yang muda-muda gitu ya. Emang kita dikasih tahu sama panitianya yang muda-muda di depan, ibu-ibu tengah, nenek-nenek alingin tembok. Nah, dari kalimat itu. Iya. Yang pasti luar biasa ya, hikmah. Minggu Bang Haji, emang Bang Haji orangnya pinter. Lihat apa yang jadi lagu? Apa yang jadi lagu? Tikus kecil apa namanya itu? Curut. Jadi lagu. Curururut. Jadi lagu. Dulu orang nyiram pohon kan pakai nyandu, pakai ceret. Jadi teng ceret gitu kan. Apa yang jadi lagu? Ya Luar biasa ya. Seniman memang beliau. Katanya begini, dengan agama hidup jadi Indah. terarah. Dengan apa? Dengan ilmu hidup jadi mudah, dan dengan seni hidup jadi indah. Luar biasa. Lanjut. Baik, hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, tadi kita telah sama-sama dengarkan tausiah Mauizah Hasanah hikmah halal bihalal oleh Kiai Haji Abu Hanifah. Yang pasti memang beli laksa di Bang Haji Husin yang bikin terburu-buru. Dosa-dosa udah dihabisin, jangan bikin dosa yang baru. Bukan gitu ya. Baik, untuk selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dan juga arahan dari Bapak Ketua Umum kita, Ketua Umum Fahmi Tamami, Akhna Kiram wa Muhtaram yang terhormat Profesor Kiai Haji Roma Irama. Kepada beliau kami persilahkan. Apa yang kita bilang tadi? Buah atap, buah kenari, ambil kurang, dia berumah. Terus Paling mantap yang pernah datang kemari bisa ketemu dengan Bang Haji. Haji Roma Irama. Haji Roma. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yada bil afrah was surur wa dha'afa lil muttaqina jazil al-ujur. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala fa huwa al-haqqu mahmudin wa ajalun mashkur. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي أقام منار الإسلام بعد الذكور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم البعث والنشور. أما بعد, Al-Mukarramun para alimin ulama yang tergabung dalam forum silaturahmi Takmir Masjid Al-Misal Indonesia yang saya muliakan, Kiai Haji Suryani Aziz, Kiai Haji Abu Hanifah, kemudian mohon maaf yang foto-foto tidak menghalangi tamu ya dari sisi sini, mohon. Ini official coba, ini siapa? Ini siapa ini apa? Ini yang berdiri siapa? Ada
Ini Dr. Sibro, kemudian sebelahnya dari pejabat Kiai Haji Amiruddin Said, Usdun, dan siapa lagi ya, ada Kiai Haji Munir Arsyad selaku Ketua Majelis Wilayah DKI. Tadi ada dari Jawa Tengah, dari Subang, dari Sukabumi, dan semuanya yang saya banggakan. Saya ingin mengingatkan kita tentang Ramadan ini. Nabi SAW setelah perang Badar, beliau berbicara dengan para sahabat. Qala Nabi SAW, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru pulang dari perang kecil menuju perang yang besar. Perang Badar yang dahsyat itu 300 lawan 1000 lebih, berat, besar. Tapi tiba-tiba Rasulullah berkata, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Wahai para sahabat, kita baru pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Ini sahabat kaget-kaget, perang apa lagi lebih dari Badar. Badar itu 300 lawan 1000. Kalau lebih besar 300 lawan berapa puluh ribu lagi ya Rasulullah. Mereka bertanya, ma huwa ya Rasulullah? Perang apa gerangan ya Rasulullah? Qala wa huwa jihadun nafs. Perang besar itu adalah perang melawan hawa nafsu. Kita baru selesai dari perjuangan melawan hawa nafsu. Kalau puasa kita memang yang dimaksudkan oleh Allah hasilnya la'allakum tattaqun. Dan Idul Fitri harus merupakan titik peningkatan daripada takwa itu, karena kita nggak lepas dari setan kemana-mana. Kalau bukan kalau syaitan nih, syaitan bilang qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum syakirin. Setan berkata, ya Allah, karena aku telah engkau laknat, aku telah engkau jadikan terkutuk, maka aku akan halangi umatmu, umat manusia dari jalan yang lurus. Akan aku datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan engkau tidak akan menemukan kebanyakan mereka bersyukur kepadamu. Ini komitmen setan setelah dikutuk untuk menggoda kita dari depan, belakang, kiri, dan kanan. Ini harus kita waspadai. Setelah kita mencapai kualitas takwa, jangan merasa aman dari gangguan setan. Apa ini maksud dari depan? Yaitu kita akan dihalang-halangi oleh setan untuk mengingat, meyakini akhirat, tidak mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Padahal Allah telah mengingatkan kita, capailah dengan apa yang aku berikan kepada kamu negeri akhirat, tapi jangan kamu lupakan nasibmu di dunia. Dari belakang mereka akan menggoda kita dengan hubbud dunia, materialistis, menghalalkan cara untuk mencapai kekayaan dan kejayaan. Digoda dari kanan, digoda oleh iblis untuk melakukan berbagai macam kezaliman, ketidakadilan, kejahatan. Digoda dari sebelah kiri, kita digoda untuk melakukan berbagai macam kemaksiatan, berzinalah, berjudilah, mabuk-mabukanlah,
korupsi lah, mencuri dan lain sebagainya. Memang kata Allah, la'amla'anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Silakan saja kalau orang yang bisa diganggu sama kamu, aku akan masukkan kamu dan orang-orang begitu kamu semuanya ke jahanam. Tapi Allah mengingatkan kita, menghibur kita. Dengan hiburan ini jangan kita terlena. Apa kata Allah? Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya bujukan setan itu lemah. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya bujukan setan itu lemah. Inna ibadi laisa laka alaihim sultanan. Hamba-hambaku tidak bisa kamu kuasai. Jadi setan itu tidak akan mampu menguasai manusia. Setan itu tidak bisa memaksa manusia untuk melakukan apa yang dia provokasikan. Nggak bisa. Nah, jadi terpulang kepada kita. Makanya nanti pada hari kiamat orang-orang pendurhaka akan nuding-nuding setan. Gara-gara elu nih, gua masuk ke sini. Apa kata setan? Gua kan cuma ngajak doang, nah lo yang ngerjain. Gua kan cuma bisik-bisik doang, kamu yang mau melaksanakan itu. Ini yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya bujukan setan itu lemah. Apabila kau mau memeranginya, setan pasti kalah. Kan ada lagunya tuh. Setan pasti kalah. Barangkali ini yang harus kita senantiasa ingat setelah Idul Fitri, untuk menuju jalan ke akhirat, agar senantiasa ingat dari depan, dari belakang, kanan, kiri, setan-setan yang mengganggu kita. Tapi ingat, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Kita harus mampu mengalahkan bisikan setan, provokasi setan dalam berbagai arah tadi. Oke, last but not least, bahwa kita sudah memasuki tahun politik. Dalam politik, dalam era demokrasi, berbeda itu satu kewajiban. Wajib berbeda. Karena di sini dalam politik itu ada hijau, ada kuning, ada merah, ada biru, ada hitam, macam-macam warna. Dan tidak ada satu keharusan harus pilih yang warna apa, tidak ada. Demokrasi wajib berbeda, tetapi tolong dicatat, tidak boleh bermusuhan. Kalau tidak ada perbedaan, itu namanya autokrasi. Kalau demokrasi, konsekuensinya harus berbeda. Ketika kita berbeda, wajib bersatu. Bagaimana mengimplementasikannya? Karena itu kita harus tetap mengedukasi umat bahwa politik bukan alat pemecah belah bangsa. Kalau setelah pemilu kita musuh-musuhan, kalau setelah pemilu kita terbelah, jangan pakai pemilu lagi dah. Mau ngapain pemilu kalau hanya untuk memecah belah umat? Itu artinya kita melawan Pancasila itu sendiri. Sila ketiga adalah persatuan Indonesia. Kalau dengan pemilu terjadi perpecahan Indonesia, ngapain pemilu? Fahmi Tamami bertugas untuk tetap mewujudkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah, sebagaimana tagline kita, Fahmi Tamami ukhuwah Islamiyah, Fahmi Tamami ukhuwah wataniyah, Fahmi Tamami ukhuwah basyariyah. Coba kita coba, Fahmi Tamami ukhuwah Islamiyah, Fahmi Tamami ukhuwah wataniyah,
tamami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit billahi taufiq wal hidayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, alhamdulillah telah sama-sama kita dengarkan arahan dan juga sebutan daripada Bapak Tuan Haji Roma Irama, dan tentunya apa yang beliau sampaikan banyak kita camkan dan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, ahlan wa sahlan. Waduh, agak ribet ngomongnya. Iya. Ahlan wa sahlan wa marhaban, selamat datang buat Bapak Ustaz Haji Akri Patrio. Alhamdulillah beliau baru saja sampai. Jadi karena beliau telat, hukumannya adalah beliau harus naik ke panggung untuk ngomong. Jadi kita seksa dulu dia. Bang Haji Akri kita seksa, dan jangan pakai duduk, kita langsung naik aja kemari. Lana seksa ini. Karena perjalanan dari sana kemari gak dia udah duduk. Ya, mohon maaf. Ya. Bang Haji Akri diseksa, ente ngomong sampai maghrib. Kultum katanya kuliah 7 mulut. Kuliah tuh besar antum. Apa kita? Ya. Baiklah hadirin, demikianlah tadi telah disampaikan oleh Bapak Akri, silakan. Wah, pulang. Demikian. Apa ini? Mohon ikhlas. Guru saya, kiai saya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alladzi amarna bi ijtihadin wa silatil arham. La ilaha illallah wa la syarika lah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala taha Rasulillah wa ala yasin habibillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah. Amma ba'd. Guru-guru saya, orang tua saya yang saya hormati, mudah-mudahan kita hadir kumpul di sini dapat barokah dari guru-guru kita, orang-orang tua kita. Ilmu kita sedikit biar manfaat. Ilmu kita sedikit biar manfaat juga buat keluarga kita, buat orang banyak. Guru khusus Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Roma Irama, mohon ikhlas Tuan Guru. Juga yang lainnya saya gak sebutin karena memang susah ngapalinnya, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Mudah-mudahan kali lagi saya diberikan kesempatan untuk naik seperti ini. Saya nggak tahu harus ngapain. Saya pikir makan, nanti di panggung kosong belum ada makanan. Asli gugup ini mesti. Liringin orang, ngomong liringin orang kan bagus sih, daripada udah anjing. Tadi Fahmi Tamami apa ya-nya? Fahmi Tamami. Fahmi Tamami. Fahmi Tamami. Insyaallah yang banyak kuahnya cakep memang. Kuah Islamiyah, kuah Wataniyah, kuah Basyariyah. Apa juga kalau dikuahin enak. Makan kalau ada kuahnya enak, kalau kering enggak enak. Apalagi tenggorokan tua, lama masuknya. Menyangkut di tenggorokan. Guru-guru saya orang tua saya ngajarin. Kata orang tua saya, rajin-rajin silaturahmi, panjang umur, banyak rezeki, ngurangin dosa. Jadi sore hari ini kita silaturahmi, benar apa yang dikatakan orang tua kita kebagian barokahnya. Mudah-mudahan kita semua sehat, panjang umur, banyak rezekinya, dan ngurangin dosa-dosa kita. Kalau nggak ketemu-temu, bisa jadi dosa nggak berubah. Tapi begitu kita ketemu hari ini, karena cipika-cipiki, karena kita cium tangan, yang ada dosa, habis dosanya. Kira-kira begitu. Apalagi gue ngomongin. Ceramah kalau nggak ada DP-nya susah banget. Biasanya kalau didandanin dulu, dirautin dulu gitu, ini masa kena-kenanya aja. Yang kedua, biar akur sama saudara. Ini pesan orang tua aja yang saya sampaikan, karena nggak mungkin kita pintar kalau nggak ada orang tua kita. Kalau hari ini kita sehat, panjang umur, barokah, jadi orang hebat, jadi siapapun kita, itu karena bukan karena doanya kita, tapi doanya almarhumah ibu bapak kakek nenek kita. Jadi kalau hari ini kita ngomong, itu bukan karena kita, karena emak bapak kita. Makanya dimanapun kita ada harus diselipin doa buat orang-orang tua kita.
apa yang diwarisin orang tua kita. Yang paling penting yang diwariskan orang tua kita dimanapun kita ada, kebaikan. Dan saya nggak tahu apakah orang tua ngomong begitu dia udah tahu ayatnya, apa emang dia udah dengar duluan. Ada orang biasanya tahu urusannya dulu baru ketemu ayatnya. Ada orang yang emang ketemu ayatnya dulu baru tahu urusannya. Kira-kira begitu. Bapak saya mualim kampung yang nggak pernah keren-keren. Dia ikut partai dulu, dia nggak pernah ngerti partai itu apa. Tapi emang udah begitu, ya begitu. Jadi bapak saya kalau ngomong gitu, emang udah begitu, ya begitu. Akri begitu, gayanya begitu, lagunya begitu, caranya begitu, emang udah begitu. Ada kan kita punya teman gitu ya, kita bilangin begitu, kita nggak bilangin begitu, ya emang udah begitu. Sama bini kita juga begitu. Bini kita ajarin begitu, kita bilangin begitu, kita nggak bilangin begitu, ya emang udah begitu. Kita kasih duit begitu, kita nggak kasih duit begitu, kita banyakin duit juga, ya emang udah begitu. Jadi kalau udah begitu mau bagaimana lagi? Ya, bukan begitu, Pak. Iya, Pak. Ya emang udah begitu juga. Haji Akrim begitu, diliatin begitu, nggak diliatin begitu, dia udah begitu. Dikasih duit begitu, nggak dikasih duit begitu. Emang lagunya begitu, emang nyari duitnya begitu, kira-kira begitu. Ya. Ini ceramah begitu ya? Iya. Jadi pesan orang tua, dia akur sama saudara. Emang saudara udah begitu, jangan dia suruh ngikutin lu mesti ngikutin dia. Begitu juga, baru bisa akur. Ya, dimanapun kita ada, yang penting akur. Kadang-kadang kita sama saudara nggak akur, orang lain bisa lebih akur daripada saudara. Benar? Ini kita lagi diajarin sebetulnya kumpul sama orang tua kita nih, bareng-bareng guru-guru kita. Besok kita diwarisin orang tua kita apa, besok juga waktu kita mati ngewarisin apa. Yang paling penting warisan dari almarhumah ibu bapak kakek nenek kita itu kebaikan. Ternyata benar modal pulang kebaikan. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Buang ke sono, kalau kesini muka gue merah. Benar. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi 'ibadati rabbih ahada. Kita semua bakal pulang menghadap Allah. Apa modal pulang kita? Falyamal 'amalan shalihan, beramal saleh. Cakep kalau sore hari ini kita kumpul bersilaturahmi, berhalal bihalal. Hari ini tercatat sebagai falyamal 'amalan shalihan, beramal solehnya kita sore hari ini. Mudah-mudahan semuanya kita kumpul di surga. Bukan cuma di sini kita kumpul, tapi di surga kita kumpul bareng dengan orang-orang tua kita, guru-guru kita. Karena doa kita yang sering kita ajarkan, wa adkhilnal jannata ma'al aba'i wal ummahat. Biarin kita nggak masuk surga bareng presiden, nggak apa-apa. Biarin kita nggak masuk surga bareng pejabat, nggak apa-apa. Asal kita masuk surga bareng dengan orang-orang tua kita. Dunia kita kejar kemana negeri, kata almarhum bapak saya, nggak bakal habis. Duit kita punya miliaran, nggak ngaruh. Jabatan pangkat setinggi-tingginya kita punya, nggak cukup. Yang mampu menyelamatkan kita masuk ke dalam surganya Allah. Siapa dia? Siapa aja boleh masuk surga. Anjing ngikutin kiai masuk surga dia sabul kamu. Anjing apa? Ya masa kita kalah sama anjing? Bener. Itu namanya apa? Kitmir. Anjing yang ngikutin para wali, bener. Ashabul kahfi, anjing ngikutin kiai masuk surga. Jadi kalau hari ini ada guru kita, imam kita ikutin, yakin kita bakal sampai ke surga. Amin. Apapun dia, yang terbaik bukan hari ini. Kita masih audisi, abang. Makanya kenapa saya diundang ceramah saya berani? Karena saya pikir kita masih audisi. Siapa orang yang sukses? Kata bapak saya, pertanyaannya ringan. Siapa orang yang sukses? Orang yang sukses yang masuk surga. Sekalipun dia di dunia nggak jadi apa-apa dan bukan siapa-siapa, tapi ada di surga. Bajingan, reman, gagah, tapi kok ada di surga. Itu orang alim, jidatnya hitam. Iya, emang sejadahnya itu kali. Ya, emang sejadahnya itu coran kali dia. Masih hitamnya. Kata bapak
bapak saya kalau orang yang rajin sujud bukan sekarang hitamnya, kata bapak saya nih. Beruntung bapak saya udah meninggal, jadi kalau ada yang protes, biasanya dia udah jawab. Gua kan ada bapak gua. Nah, kalau gua percaya, soalnya kan bapak gua. Gua liatin dari jauh. Tapi nandain, bukan nandain sendiri di sini. Dulu berapa puluh tahun yang lalu bapak saya ngomong begitu. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sore hari ini kumpul bermakna kebaikan. Sebab sia-sia bang, kalau nggak kebaikan sia-sia. Saya buru-buru, saya sendirian, saya yang kemari. Enggak pengen apa-apa. Enggak, pengen dianggap baik aja. Dan saya pulang, baik omongannya aja. Anjing bener. Itu jelek berarti dia. Datang kemari gegarap doang merah dan. Tapi begitu aja kerja mas, cakep. Itu gue nggak DP-in, cakep. Ada nggak kalah-kalah nyari makan dulu apa deh gitu. Jadi siapa yang sukses? Sukses itu masuk surga, meninggal dunia husnul khatimah. Kemudian masuk surga itu jelas orang yang paling sukses di hadapan Allah. Jadi kalau hari ini siapa? Siapa kita nggak tahu, audisi. Orang yang teriak-teriak kebenaran ternyata nggak benar-benar amat ya. Teman saya buat rakyat, pura-pura rakyat, temannya sendiri nggak dibagi. Terus jadi curhat lah. Itu siapa itu? Siapa teman? Ya banyak kata saya bro. Orang yang teriak buat umat yang mana? Sampai sekarang aja mau bikin acara, undang-undang proposal dibawa-bawa maka sana kemarin pelecet. Ini yang mengundang saya pada patungan. Enggak siang. Nah ini juga kalau saya banyak punya duit saya berhenti. Irama kalau dibayar saya nggak datang. Kalau sekarang terbalik saya. Kalau saya punya duit saya dibayar, kalau saya dibayar saya nggak datang malah. Tapi kalau sekarang saya kalau nggak dibayar, kayak begitu dah. Nah aja usaha, kalau kita diemin aja orangnya kagak ngerti orang. Ya ada orang yang paham kagak ngomong ngerti. Cakep. Ada orang juga kan ditabok, gimana ini gimana? Wah dia makan. Nah, kira-kira bang itu, bukan ke situ arahannya. Tapi yang jelas kalau jama'atul rahmatun, ada doa dari guru kita, Allahumma ja'al jama'ana hadha jam'an marhumah. Ya Allah, jadikan kebersamaan kami kebersamaan yang dirahmati. Dan terus kita nerusin kebaikan-kebaikan yang diwariskan oleh orang-orang tua kita. Banyak ditinggalin tanah kalau diajarin nggak baik, berapa banyak orang yang punya tanah acak-acakan sampai sekarang. Maaf, bukan cerita baru orang sekarang. Orang asli Betawi ngontrak, bukan cerita baru. Zaman dulu nggak ada. Ya, zaman dulu. Kan karena diwarisin kebaikan, punya harta, baik, jalan cakep urusannya, cakep. Dia pulang cakep. Dan siapa yang paling cakep hari ini saya juga nggak ngaku-ngaku cakep karena saya ditodong tadi sama guru suruh naik, saya naik aja. Kalaupun nggak sopan, nggak hormat, ya ikhlasin aja. Emang bagaimana lagi yang udah begitu? Suruh begitu, nggak disuruh begitu. Yang udah begitu gimana? Ikhlasin aja. Ikhlas fi khawatiril a'zam, kata guru saya, ikhlas masih dalam kekhawatiran yang sangat besar. Kita bilang ikhlas, tapi ikhlasnya kita bukan ikhlas wali. Ikhlasnya kita bukan ikhlas para anbiya. Jauh. Kita banyak belajar dari ikhlas orang tua aja sampai sekarang kita susah. Lihat orang-orang tua kita yang ikhlas, nggak penting, mati sebelum mati. Dia matiin semua urusan sebelum dia mati yang sebenarnya. Karena komitmen kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Habis abang, mau saya juga biar teman saya di DPR lama. Yang satu masih syuting, ya udah enggak. Bukan karena alim, saya nggak syuting bukan karena saya alim, kiai, bukan berarti saya udah soleh. Kenapa nggak mau syuting? Bukan. Kenapa saya nggak syuting? Karena nggak diajak. Suek dia. Ya, ada orang berangkat bareng-bareng, buyahnya rame-rame. Siapa itu? Udah, gua nggak pakai nyebut tuh bahan. Ya, memang girangin aja kiai, bukannya saya ngomong sok hadis, sok ayat, bukan. Baba saya begini. Tapi ternyata anak kalau nggak ada babanya, nggak ada papanya. Kira-kira begitu. Bahkan yang kita tempatin rumah sampai sekarang bisa aja peninggalan babanya. Bahkan cara hidup dan pola hidup dia sekarang nggak ada, bisa aja cara babanya. Ini bukan cara kita sebetulnya. Kalau kita pakai cara kita, ujub, sombong, takabur. Jadi bagaimanapun dalam setiap urusan tetap kita harus selipin doa buat orang-orang tua kita. Kita doain juga. Almarhum ibu saya belum lama meninggal. Udah hampir 2 bulan nggak hidup lagi. Ya karena emang udah batas hidupnya sampai di situ. Ini guru saya Mukarram Ustaz Sibro Malisi
yang saya bilang sama Ustaz, emak saya orangnya takut sama dokter, jangan dikagetin. Ya ikutin aja, alhamdulillah. Biasanya kalau masuk rumah sakit masuk UGD cepet dokter mah enggak. Mas udah di UGD saya mau ngobrol aja. Ya sama, kita syariat udah ya, memang udah nyampe di situ. Habis mau gimana lagi? Tinggal kita yang masih hidup, kira-kira bisa nggak tuh akhir hayat bagus kayak orang-orang tua kita? Berapa banyak orang kejedot tiang mati? Kemarin masih ada COVID, katanya kena COVID. Ya, apa nggak kesiksa, apa nggak bego gitu gara-gara COVID? Bego, abang berasa banget begonya. Biasanya kita kalau mau makan cuci tangan, gara-gara COVID udah dimakan cuci tangan, nggak makan lagi. Biasanya kita mandi basah kalau habis main sama bini, benar? Habis main mandi basah, sehari udah 7 kali mandi basah, enggak lagi main. Bini di mana, kita di mana? Makanya baju merah tuh COVID tuh, jangan balik lagi tuh. Iya tuh laknat dunia dia. Udah biarin dah, kita barengin aja yuk. Baik-baikin aja dah, mudah-mudahan semuanya selesai, urusan selesai, orang-orang tua kita doain. Kita ada minta didoain, terkualat lagi. Maksudnya biar kita minta ikhlasnya orang-orang tua kita, guru-guru kita. Saya nggak sebutin satu-satu guru, masya Allah, mukarramun pokoknya. Mudah-mudahan kita diremehin di sini, tapi ternyata dimuliakan di sana. Bahasa kiai kata gitu, majhulun fid dunya nanti ma'rufun fis sama. Biarin kita dihinakan di dunia, asal nanti kita dimuliakan para malaikat di langit. Itu dari salah satu cerita Aisyah nih. Mohon ikhlas guru-guru saya, abang-abang saya mau nitip nih. Karena saya datang telat, saya ngeliat dari awal, emak saya baru meninggal. Kita semua kan punya emak nih. Barangin aja yuk, saya minta Fatihah boleh ya? Guru, mudah-mudahan makbul semuanya ya? Ya, astagfirullahaladzim, kulli dzambin kabir. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala bi syafaati Rasulillah, Allah hadratiya bina wa bina ustazina ila man jazani wa syekh radhiyallahu anhu wa ghafarallahu dzunubahum wa taqabbala a'malahum wa nawwara quburahum bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami tabarakahnya bi ulumihim wa barakatihim wa bi syafaatihim wa bi karamatihim wa bi du'aihim. Mudah-mudahan orang-orang tua kita Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya. Fitri kita bukan karena kita yang masih hidup, yang udah meninggal pun kita ajak berfitri. Supaya apa, kita ingat bahwa kita sama seperti orang-orang tua kita nantinya. Bihaqqi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bihaqqi bil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimati amin. Mohon ikhlas guru saya, kiai saya mohon ikhlas. Pak Kiai Rama mohon ikhlas. Mudah-mudahan sekali lagi keikhlasan itu jadi tambah-tambah amal ibadah buat kita semuanya. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Allah suka kebaikan, manusia suka kebaikan, dan kebaikan adalah jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Haji Hakri, alhamdulillah. Luar biasa kita tembak di tempat nih Bang Haji Hakri ya. Padahal kan sampai maghrib perjanjiannya. Maafin ya. Tapi cakep dia ajak kita buat orang tua. Emang kalau jalan-jalan ke Cisaat pulangnya naik kereta. Apalagi kalau malam Jumat jangan lupa doain orang tua kita. Betul. Luar biasa. Mudah-mudahan ya. Udah hujan. Ya, sudah mau hujan juga. Terima kasih sekali lagi buat Bang Haji Akri Patrio. Emang ke Cimory beli genteng dari Krukut lewat Cikini. Bang Akri emang orangnya ganteng, tapi sayang ditakut sama bini. Emang di Cimory ada yang jual genteng? Ada. Lu kan nengoknya ke sana sih. Ada lagi. Ya hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari makin sore udah bulan, udah mendung, dan alhamdulillah acara berjalan dengan lancar dengan baik dari awal sampai akhir. Namun di awal dengan doa, dengan satu kebaikan, maka alangkah baiknya ditutup juga diakhiri dengan satu kebaikan dengan doa. Doa akan disampaikan oleh Habibana Ali bin Abdurrahman Sadar. Kepada yang terhormat Akhil Akram Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, kami persilakan untuk menutup acara ini dengan doa. Buah atap, buah kenari, ambil tulang di pinggir kali. Terus paling mantap kita pada kemarin kata ketemu dengan Habib Ali. Penyanyi udah lagi nungguin juga nih. Tuh, penyanyi tapi ya iya. Witan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup majelis yang penuh berkah
majelis yang luar biasa siang hari ini. Setelah kita silaturahim, jalankan perintah Allah. Silaturahim ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yasluna ma amara Rabbi an yusalla. Perintah Allah, perintah Rasulullah yang bisa membawa memberkahi hidup kita, rezeki kita, dan juga umur kita. Terus kita juga dapat nasihat, curahan nasihat wejangan dari para penceramah kita. Alhamdulillah majelis ini sungguh luar biasa. Dan sekarang marilah saatnya kita tutup majelis yang penuh berkah ini dengan memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah SWT memberkahi perkumpulan kita. Mudah-mudahan ibadah puasa yang 30 hari kemarin kita jalankan ini diterima seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa lagi mendapatkan kesempatan untuk bisa merasakan ibadah puasa di tahun berikutnya. Dan kita doakan agar ketua umum kita Haji Bang Haji Roma Irama, Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, sehatkan badannya, murahkan rezekinya, sampaikan segala hajat-hajatnya. Itu juga hajat kita semua, panjangkan umur kita, sampaikan semua hajat kita, hajat dunia, hajat ukhrawi, kiranya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبحق ما نزلت عليه الفاتحة أن الله يغفر الذنوب واستر العيوب يشفي الكروب ويرضى عنا الحبيب المحبوب ويعجلنا بالمطلوب وطالب الدنيا بالميسر وطالب الآخرة بالمغفرة. اللهم اجعل جمعنا هذا الجمع مرحوما فرقنا من بعد تفرقا معصوما تجعل فينا ولا منا ولا معنا شاقين ولا محروما. اللهم اجعلنا من العائبين الفائزين المقبولين برضا رب العالمين. يعيد علينا سنينا عديدة وأعواما مديدة على ما يحب ويرضى ربنا ذو الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ya, terima kasih kepada Bapak Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang yang telah memimpin doa. Di jendela ada kaca, ada abu nyitip ngebul. Mudah-mudahan doa yang dibaca diijabah dan dikabul. Amin ya rabbal alamin. Ya hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah seluruh tamu undangan, alhamdulillah dengan berakhirnya dengan dibacakannya doa oleh Al Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, maka kami mohon maaf kepada Tuan Guru yang mungkin belum mempunyai kesempatan untuk bisa tampil untuk memberikan wejangannya karena keterbatasan waktu, tidak semuanya bisa naik ya. Di sini banyak para guru, para orang tua, para kiai, tapi tidak semuanya hadir, tidak bisa untuk hadir ke panggung ini. Dan sekali lagi kami berdua, saya Ibnu Khaldun dan Sarwani Al-Pantuni mengucapkan minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khair. Jemur keripik di tengah sawah, jemurnya di atas batu. Jemurnya di atas batu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fahmi tamami ukhuwah Islamiyah. Fahmi tamami ukhuwah wataniyah. Fahmi tamami ukhuwah basyariyah. Wallahul muwaffiq ila ahmad thari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.